Haleluya, shalom. Hai. Haleluya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Siapa yang datang pagi ini diberkati? Berikan tangan Anda. Haleluya. So, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Jasmine. Saya Bige. Dan pada pagi ini akan menjadi MC Anda untuk sesi pertama. Di sini saya nampak ada beberapa gereja yang datang. Ya, saya sebut satu-satu lah. SID Spring Garden. Berikan tangan. Haleluya. Oke, dari SID OCC. Kita biarkan pula. Haleluya. SID Bandar Labuan. Haleluya. SID Pekan Bufon. SID Kesangatan. Haleluya. SID Menumpang. Oke. Seterusnya SID Bobot Central. Haleluya. SID Tambulian. Ada syarat sudah. Oke, ada dua orang di sana. Alright. SID Immanuel Jaya. Haleluya. Oke. Oke. Saya rasa itu sudah kan? Sudah habis sudah kan? Ini sudah kan? Oke. Ini satu. Apa? Oke. Kira. Oke. Rupa-rupanya ada satu pada tinggal. SID Pohon Batu. Haleluya. Oke, mau buat kill tak? Boleh, mari buat dia dulu. Mungkin kalau yang awal datang tadi sempat dengar kami berkumpul di depan tadi, ada yel yang kita akan buat sepanjang sesi yang akan berjalan. So MC akan buat yel ini sepanjang sesi. Oke, kalau kami bilang BKB, kamu sebut For Jesus. Kalau kami bilang IGC, kamu sebut For Jesus. Boleh? Oke, testing satu kali dulu. Ready? BKB, For Jesus. IGC, For Jesus. BKB, For Jesus. IGC, For Jesus. Haleluya, berikan tepukan yang dulu. Kita teruskan untuk opening prayer. Jadi kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa dan baik, mari kita bersiap bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa yang punya kerajaan sorga, yang bertata di sorga, yang berada di tempat yang maha tinggi. Namun Engkau hadir di tempat ini Tuhan, kasih-Mu ada bersama dengan kami. Saat pagi hari ini Tuhan bersekutu bersama, sehati sepakat, sepikir, sebagai warga di dalam kerajaan-Mu Tuhan yang ada di kawasan Beaufort ini Tuhan Yesus, dengan satu tujuan, yaitu memuliakan dan meninggikan nama Allah. Bila kami mau belajar lewat firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan memenuhkan hati kami, supaya semakin hari kami menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan suci kuduskan hati pikiran serta seluruh hidup kami Tuhan, supaya layak ya Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu, berkat pengajaran-Mu yang kudus ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang telah Engkau utus ya Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya hati kami dipersiap menjadi wadah ya Tuhan, seperti tanah yang subur ya Tuhan, untuk menerima benih pengajaran yang dari Engkau saat pagi hari ini sehingga selesai ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, semakin hari, semakin masa berganti masa, semangat kami juga semakin bertambah-tambah, api
yang ada di tempat ini semakin menyala-nyala ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, kami tahu bahwa hadir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati yang ada di tempat ini, urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami memiliki cara pikir yang baru diperbaharui lewat pengajaran firman-Mu, lewat pengajaran yang kami terima daripada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara pagi hari ini Tuhan, dari awal sejak selesai, juga kami serahkan ruangan ini, seluruh tempat ini dari atas sejak ke bawah, dari segala sudut, dari segala arah ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan seperti firman-Mu berkata bahwa Kau akan mengutus malaikat surga-Mu untuk menjaga kami di segala arah. Demikian kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami ada penjagaan yang daripada Tuhan sendiri, perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Juga kami berdoa cuaca sehingga selesai ya Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Kami mulai ya Tuhan Yesus Kristus untuk seminar pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Syukur puji Tuhan. Oke. Saya mau bawa kita main satu game. Orang bilang game ini game kasih segar kawan, orang bilang. Oke, semua berdiri. Yang kanan hadap kiri, yang kiri hadap kanan. Berhadapan begini. Tidak, bukan begitu. Berhadapan begini semua. Oke, yang sebelah sini hadap sana, yang sebelah sini hadap sana. Nah, begitu. Oke, semua sudah? Oke. Pegang bahu kawan masing-masing. Kalau saya bilang hujan, kamu urut dia slow. Hujan. Kalau hujan batu, kamu tunggu dia belakang. Oke. Jadi kalau kawan, kamu puncak dengan badan. Jadi coba. Oke, sudah. Kamu ini lebih kesiap kawan. Jangan juga. Nanti tidak ada kemana. Oke. Oke, haleluya. Sudah cukup. Kami sudah jangan lebih saja. Sudah lebih. Mari semua pun kita semua berdiri dan musnahkan hati kita.
angkat tangan saudara. Yang percaya ada kembali waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Katakan amin. Hidupku ada di tanganmu,
bersama-sama kesempatan juga yang terindah untuk kami bersama merenung daripada benar firman-Mu pagi hari ini melalui tajir yang diberi. Kami datang ke hadirat-Mu dan Tuhan yang memberikan kesegaran dan Tuhan yang membuka hati setiap kami supaya semuanya ini kami tanggapi untuk menguatkan kami dan untuk mendidik kami, membantu kami, memandu kami ke arah jalan yang benar yang Tuhan Yesus sendiri sudah tentukan buat kami semua. Bapa di surga, kiranya Tuhan bekerja, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan yang berkarya di dalam sesi pemberitaan ceramah pagi hari ini supaya semuanya ini akan menjadi satu yang memandu hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Semua ini kami sudah berdoa dan kami mohon berkat hanya di atas dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim pujian daripada Tuhan pemuda-pemudi daripada saya di Pohon Padu. Tuhan memberkati pemuda-pemudi daripada Pohon Padu. Bagus, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Saya harap segar pagi ini semua. Semua ada sarapan pagi ya? Ada yang belum sarapan? Harap-harap ini masih boleh bertahan untuk tempoh 1 jam ini. Puji Tuhan. Pemuda-pemudi itu tetap kuat. Terima kasih. Alright. Para pimpinan pemuda-pemudi kawasan Beaufort, pengurusi pelaksana IGC, pengurusi PMM kawasan Beaufort, dan pastor-pastor saya di kawasan Beaufort, yang 4 orang yang baju serba hitam sebelah kiri saya ini adalah pastor-pastor dari kawasan Beaufort. Terima kasih untuk mereka. Berikan tepuk tangan untuk pastor-pastor.
tapi mungkin belum tiba. Tapi ini semua daripada tanah besar di Bogor. Ada Pastor Zabri, ada Pastor Joseph, Pastor Bislino, dan Pastor Stanley daripada kawasan Bogor. Terima kasih untuk mereka yang support kita punya para muda-mudi. Alright, puji Tuhan. Saya pikir Kamus Lisa pagi hari ini untuk dapat bersama untuk sesi yang pertama ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih, sangat bersyukur dan saya terpuja sebenarnya untuk berkongsi topik ini kepada kamu. Saya percaya ada ramai orang yang ramai pastor hamba Tuhan yang punya kebolehan untuk menyampaikan ini BGR pertunangan dan pernikahan. Tetapi saya bersyukur karena pihak kawasan muda-mudi memberi ruang ini untuk saya. Di dalam majelis kawasan, saya sebagai seorang ahli majelis di dalam kawasan Bogor, dan saya sering cakap ini kepada kawasan. Tanyalah Pastor Zabri, muda-mudi ini perlu diberitahu tentang boys and girl relationship, pertunangan dan pernikahan supaya menjadi berkat untuk Tuhan. Dan saya teruja sebenarnya apabila saya diberi ruang ini untuk berbicara dengan kamu pagi hari ini. Kenapa sesi ini sesi pertama? Sesi yang penting. Itu yang saya tanggapi. Ini sesi yang penting. Bagaimana muda-mudi itu berimpak. Coba buka slide yang berikutnya. Sebelum itu ada lagi. Nah, saya mulakan sesi saya pagi hari ini dengan ini pertanyaan ini. Apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Dengan ini satu bentuk pertanyaan, saya tidak sambung itu dengan apakah seorang muda yang muda sama adalah laki atau perempuan dan muda mempertahankan kelakuan yang bersih. Baik, di dalam situ saya tanda garis-garis putus. Maksudnya ada sambungan. Yang ini adalah ayat firman Tuhan exactly sama, tetapi saya tidak sambung di situ. Saya tidak letak di mana dia punya ayat ini. Saya bagi kamu cari di mana ini ayat di dalam Alkitab. Apa itu yang titik-titik itu? Nah, jangan tanya di pastor. Orang confirm dengar saja dia tahu. Di mana ayat dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan jawaban itu akan menjadi pegangan Anda sepanjang konferensi muda-mudi kawasan Bogor ini. Itu saya punya iman. Itu saya punya yang keterujaan saya, karena muda-mudi adalah muda-mudi yang sangat penting. So, saya mulakan dengan ini. Apa kata firman Tuhan? Dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih? Jadi senang saya mencari ini. Saya tahu yang lain tuh ada yang sudah mulai cari ini di mana ini ayat. Jadi di akhir ini nanti saya akan tanya di mana apa dia punya sambungan, apakah jawabannya dengan apa itu, apa jawabannya dan di mana ini ayat. Cari. Tapi masa saya bercakap ini boleh carilah, tetapi inilah yang fokus kita pada pagi hari ini. Baik, slide yang berikut ini. Oke, untuk tajuk boys and girl relationship ini, BGR ini, pertunangan dan pernikahan, ini tajuk yang sangat-sangat penting pada saya. Sangat penting. Saya sudah berada di dalam kepimpinan, saya pikir 30 tahun yang lepas. Saya sudah mengambil PC, sudah menjadi rambut. Saya sudah melihat banyak perkara. Satu yang memeningkan kepala pemimpin gereja adalah mengurus muda-mudi yang tidak tertib di dalam pertunangan, di dalam hubungan lelaki dan wanita, dan dalam mengurus pertunangan. Nah, menjadi generasi yang berimpak. Macam mana muda-mudi menjadi generasi yang berimpak? Ini
impact generasi konferensi ini adalah, saya pikir apabila saya melihat dia dari objek, menjadikan, mewujudkan, melahirkan muda-mudi, generasi muda-mudi yang berimpak kepada gereja, kepada keluarga, kepada masyarakat. Macam mana muda-mudi berimpak? Menjadi teladan di dalam perhubungan. Yang sangat penting adalah menjadi teladan di dalam hubungan lelaki dan perempuan, sehingga pertunangan, sehingga pernikahan. Ada ramai yang gagal, saya melihat. Saya terlibat menguruskan pertunangan, saya pikir sejak 30 tahun yang lepas. Dan mungkin ada bapak-bapak kamu, ibu kamu yang saya uruskan pertunangan mungkin 20 tahun dulu atau 12. Ada dari pohon batu, ada anak Doni Umbita. Terusannya ada belum lagi muda-mudi dari pohon batu. Saya baru 3 bulan di Labuan ini, belum sampai 3 bulan di Labuan, saya keluar diutus oleh gereja untuk menguruskan pernikahan jemaat Tuhan kami waktu itu, Teresanya dan Doni Umbit. Nanti bertanya dengan mereka. Saya pergi ke Kabang untuk uruskan pertunangan mereka. Saya pikir walaupun saya bukan ahli sangat dalam, tetapi Tuhan letakkan, saya pikir, beban di dalam bidang itu, sehingga saya menguruskan pertunangan, menguruskan pertunangan ramai orang sejak dari dulu. Dan itu sebab saya berani bercakap ini kepada muda-mudi, karena kamu adalah nanti ini yang akan menjadi generasi. Nah, muda-mudi yang berimpak, muda-mudi yang memberi impak kepada gereja, muda-mudi yang berjaya menjaga kekudusan di dalam hubungan, di dalam berpacaran, di dalam hubungan laki-laki dan wanita, sehingga mengikat tali pertunangan dan diupacarakan oleh gereja. Untuk kawin dalam gereja, untuk dinikahkan di dalam gereja, harus diuruskan oleh gereja pertunangan itu. Minggu depan ada satu di saya juga. Harap dia tidak selesai. Dan saya akan teruskan pertunangan 13 hari bulan. 13 kan minggu depan? 13. Nah, jadi mudah-mudahan semua untuk kamu menjadi muda-mudi atau generasi yang berimpak itu, menjadi teladan terbaik dalam hubungan, menjadi berjaya menjaga kekudusan dalam hubungan, sehingga berpacaran, sehingga hubungan lelaki dan wanita itu dapat dijaga dengan kudus, dengan tertib, mengikat pertunangan, diupacarakan oleh gereja, dan melangsungkan pernikahan kudus di gereja. Kalau tidak diuruskan oleh gereja, pertunangan itu tidak layak kawin di dalam gereja. Tidak akan dibenarkan oleh gereja. Kalau kamu tidak dapat bertunang dengan diuruskan ataupun atas pengetahuan atau disaksikan oleh kepimpinan gereja. Terusnya, yang ketiga, bagaimana muda-mudi menjadi impak? Setia melayani Tuhan sejak muda-mudi. Setia melayani Tuhan dari kamu menjadi muda-mudi, sehingga menjadi putih rambut. Yang kawan-kawan saya, daripada banyak rambut, daripada rambut hitam sehingga kepada rambut putih, ada yang daripada rambut itu lebat sehingga tiada rambut, masih melayani sebagai muda yang pemimpin sekarang. Dan mereka semua diberkati Tuhan, diberkati dengan anak-anak masuk universiti. Ada satu di saya di Purwokerto sana, anaknya disuruh di university, saya tunangkan dia dulu, saya lupa mungkin sekitar 2003 ataupun 2004 begitu.
Saya yang menguruskan pertunangan dia, dan sekarang ini anak sudah masuk ke universitas. Menjadi pemimpin gereja, setia melayani Tuhan sejak muda-mudi. Jadi muda-mudi yang ada setia melayani Tuhan. Yang keempat itu memiliki kesopanan dan kesusilaan. Ini satu kita punya rukun ajaran. Muda-mudi yang sopan, muda-mudi yang memiliki tata tertib yang baik, terpuji. Dengan cara begini, 4 perkara itu mudah-mudi menjadi impact kepada masyarakat, kepada gereja, kepada ibu bapak dimanapun. Oke, next. Nah, apa itu pacaran? Apa itu perhubungan pemuda dan pemudi? Ada banyak perkataan sebenarnya yang kita gunakan daripada bahasa Indonesia yang kita pacaran ini daripada Indonesia kan, perkataan bahasa Indonesia kan. Saya cari di dalam bahasa Malaysia tidak ada itu pacaran. Pacaran itu tidak ada dalam, tetapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia pacaran itu adalah satu hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki atau seorang laki-laki dengan perempuan disertai dengan kasih dan sayang satu sama lain. Jadi pacaran itu sebenarnya hubungan antara lelaki dan wanita. Wanita itu ada kasih sayang kepada laki-laki. Laki-laki itu ada rasa kasih sayang kepada itu perempuan. Itu pacaran. Perhubungan cinta dalam terjemahan bahasa Melayu, Alkitab, bukan Alkitab, kamus bahasa Melayu. Nah, manusia diciptakan untuk berhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi perasaan kasih sayang dan perasaan tertarik kepada orang yang berlawanan jenis itu adalah perasaan yang normal. Itu normal. Akan ada itu. Sebab manusia diciptakan untuk berhubung, untuk berkomunikasi. Ada waktu itu seorang saja, tidak ada kawannya untuk berkomunikasi. Lalu Tuhan menjadikan Hawa supaya dia boleh berkomunikasi. Nah, jadi itu perasaan saya masukkan dari itu adalah yang noble. Ada itu. Tetapi itu harus dikawal, harus dipegang dengan baik supaya itu boleh jadi berkat untuk kita, membantu kita untuk menjadi yang terbaik untuk orang. Yang berikutnya. Korintus 11 ayat 11 hingga 12 itu mengatakan lelaki dan wanita itu dari Tuhan. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan tanpa lelaki dan tidak ada lelaki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuai itu berasal dari Tuhan. Jadi mudah-mudi semua lelaki perempuan itu berasal dari Tuhan, berasal daripada Tuhan dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Terus. Next. Hubungan laki-laki dan perempuan, pertunangan dan pernikahan muda-mudi Kristen. Ini yang saya mau highlight betul dengan para muda-mudi. Apa kata Alkitab tentang mencari pasangan? Apa kata firman Tuhan tentang mencari pasangan? Alkitab memberikan standar yang sangat standar untuk para muda-mudi mencari pasangan. Yang pertama firman Tuhan bilang, kamu haruslah pasangan yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu
Satu orang pergi sana, dia tidak mau ikut. Tidak seimbang. Dia pergi gereja, dia tidak mau ikut. Tidak seimbang. Dia masuk kedai Cina, dia tidak berani masuk. Tidak seimbang. Paham? Jadi firman Tuhan kata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Maksudnya pasangan yang sama-sama percaya Tuhan, pasangan yang kedua-duanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah kamu berpasangan dengan orang yang tidak seiman, pasangan yang tidak sepadan. Karena adakah persamaan antara yang benar dengan yang durhaka? Dapatkah terang bersatu dengan gelap? Firman Tuhan kata begini, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi mau cari pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu macam mana? Sama-sama pergi gereja, sama-sama masuk kedai Cina, sama-sama hadir persekutuan. Itulah pasangan yang seimbang. Apalagi? Sama saja. Next, apalagi? Nah, baik, hubungan yang tidak dibina atas dasar firman Tuhan akan menimbulkan banyak masalah. Saya beritahu kamu, hubungan yang dibina bukan pada dasar firman Tuhan akan ada banyak masalah. Ini pun saya sudah banyak jumpa. Mungkin hampir 17-18 yang tahun dulu ada satu orang pemudi yang pada waktu kami berdoa dia menangis. Dia menangis, air matanya, dan saya hanya biarkan dia saja, tidak ini apa-apa. Tetapi selepas itu saya dengar bahwa dia sudah tidak lagi pergi ke gereja. Itulah terakhir saya jumpa dia dari gereja. Tetapi selepas beberapa masa, saya ingat mungkin 2-3 tahun yang lalu, dia sangat menyesal dan mau alih menjadi orang Kristen. Dan bagi kamu, hubungan yang dibina bukan atas dasar firman Tuhan akan ada banyak masalah. Jadi firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang seimbang, yang sepadan, yang sesuai. Jadi bagi muda-mudi semua, bagi kamu para muda-mudi yang percaya Tuhan, binalah hubungan sesuai dengan firman Tuhan. Bina hubungan sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Oke, seterusnya. Baik, saya mau bawa kau satu perkara ini. Berkali kamu sudah pernah baca ini, baca begitu saja, limpas begitu saja. Ribka dipinang bagi Ishak. Pada waktu Abraham sudah tua, dia panggil dia punya pembantu, dia panggil dia punya hamba-hamba, dan dia kata berkata pada hambanya begini, kamu carilah suami istri untuk anak saya Ishak. Kamu pergilah ke negeriku, kamu pergi ke kaumku dan carilah di sana. Jangan kamu cari di sini, jangan kamu cari di sekitar saya di tempat sini. Tetapi kamu pergi ke kaum keluargaku, kamu pergi ke negeri saudara-saudaraku di sana dan carilah istri untuk anakku Ishak.
Dan pembantu-pembantu kata Bapak Abraham, bagaimana kalau perempuan itu tidak mau ikut? Kamu pergilah dan Tuhan akan memberkati kamu. Dan mereka pergi, kamu nanti baca ini Kejadian 24 ayat 1 sehingga 67. Mereka pergi dan tepat seperti yang Abraham katakan. Mereka pergi ke negeri yang lain. Mereka mau kembali kepada kaum keluarga Abraham seperti bukan orang di sana, karena pada waktu itu Abraham berada di tanah Kanaan dan itu bukan suku dia, itu bukan bangsa dia, itu adalah orang-orang asing. Engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudara untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaummu untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Ayat yang ke-38, ayat yang keempat. Yang next saya. Apa maksud ini? Ini memberitahu kita bahwa mencari teman hidup di kalangan pemuda-pemudi yang percaya Tuhan, bukan di luar yang tidak seiman. Kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Carilah carilah pasangan hidup di kalangan keluarga di dalam Kristus. Abraham suruh Ishak supaya dia mencari teman hidup di kalangan dia punya ahli keluarga dia yang percaya Tuhan. Akhirnya Ishak jumpa Rebekah dan mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi leluhur kita yang diberkati Tuhan. Abraham kata, carilah di kalangan keluargaku. Keluarga itu siapa? Keluarga kita dalam Kristus. Keluarga muda-mudi kawasan Kufat, keluarga SIB Lebuan, keluarga SIB Sabah yang pergi konferensi di Tambunan apa dalam dulu berapa ribu? 2000. Tidak datang dia. Boleh dicari di kalangan 2000. Cari di kalangan keluarga PMM SIB Sabah. Cari di kalangan keluarga bukan Abraham. Abraham yang bukan saja Abraham. Kita punya bapak leluhur, keluarga seiman. SIB Posisi, SIB Bandar, SIB Pohon Batu, SIB Spring Garden di kawasan Comfort. Kalau kamu mau menjadi berkat untuk Tuhan, carilah teman hidup di kalangan orang-orang seiman di dalam keluarga kita yang percaya Tuhan, keluarga SIB, keluarga yang hadir di dalam ibadah, yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan cari di luar. Ada banyak masalah, ada banyak di sana, tetapi itu akan membawa kepada Anda jauh dari Tuhan. Seterusnya, firman Tuhan kata yang berikut ini adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh kamu ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Sebab itu jangan kuturkan dengan dosa. Maksudnya adalah hubungan lelaki dan perempuan itu harus dijaga di dalam kekudusan. Hubungan lelaki yang berpacaran, yang berkapal itu harus dijaga di dalam kekudusan. Jangan kotorkan bait Allah itu, bait Roh Kudus itu dengan melakukan perbuatan dilarang oleh firman Tuhan. Jangan berzina, kata firman Tuhan. Jangan kotorkan roh Allah, bait Roh Kudus itu dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh firman Tuhan. Para muda-mudi, saya tekankan kepada kamu supaya jaga kekudusan di dalam perhubungan lelaki dan perempuan.
Ada yang sedang berkapel di sini? Ada? Jaga keputusan. Jaga keputusan. Tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus 1 Korintus 6:9. Jadi para muda-mudi harus jaga kekudusan. Harap saya tidak. Baik, lagi. Yang ketiga, muda-mudi di dalam berhubungan lelaki dan perempuan ini harus melakukan perkara yang benar. Paulus mengatakan semuanya baik bagiku, aku bebas melakukan, tetapi tidak semuanya itu benar, tidak semuanya itu memberkati, tidak semuanya itu membangun bagi saya. Jadi buat perkara yang betul, jangan ada niat yang jahat, buat perkara yang betul seturut firman Tuhan. Kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi tidak semuanya itu berfaedah, kata Rasul Paulus. Menjadi muda-mudi yang memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, menghormati satu sama lain, menghormati ibu bapa, sentiasa ada perasaan rendah diri karena Tuhan. Apa saja kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam berhubungan, jaga tata susila kamu, melakukan perkara yang betul. Yang betul itu apa? Dengan apakah seorang pemuda menjaga hidupnya bersih? Nanti jaga, cari ayat itu dan jawabannya itulah jawabannya. Lagi. Yang keempat, seorang pemuda-pemudi yang sedang berhubungan itu, hubungan dengan laki-laki itu harus hidup kudus, menjaga kekudusan di dalam hidup, menjaga kekudusan di dalam hubungan lelaki dan perempuan, takut akan Tuhan. Cinta yang tulus dan sejati memerlukan komitmen, kesabaran, dan penguasaan diri. Jadi kuasai diri. Para muda-mudi harus kuasai diri. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena pada waktu kamu silap langkah, kamu susah untuk naik kembali. Kalau kau sebagai pemimpin muda-mudi dan kau tidak dapat menjaga kekudusan, kau jatuh dan susah untuk kau naik kembali. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Hubungan laki-laki dan perempuan ini, jaga kekudusan. Yang berikut. Yang ini, saya bagi contoh satu ini. Siapa pernah baca ini Ruth dan Boaz? Boaz. Ini Ruth dan Boaz itu adalah contoh percintaan yang memelihara kekudusan. Mereka ikhlas, mereka setia. Kalau kamu baca betul-betul ini dalam Ruth bab 1 hingga bab 4. Ruth sebenarnya memikat Boaz, tetapi dengan cara yang tertib. Dia dengan penuh kesetiaan, dia rajin. Dia pergi ikut mengatakan. Ruth pergi ikut mengatakan. Dan dia di belakang-belakang saja itu bekerja. Dia tidak di depan. Dia di belakang-belakang. Mana yang tertinggal betul. Oleh itu yang di depan pekerja-pekerja di ladang Boaz itu, dia pergi ikuti. Dan bos kata, tidak payahlah di belakang, kau pergilah sama-sama dengan orang. Dan dia pergi sama-sama dengan dia. Dia mengatakan apa itu dengan sangat tekun, dia sangat rajin dan sangat setia. Dan akhirnya bos jatuh cinta kepada dia.
mereka menjadi pasangan, mereka kawin, dan Isai, leluhur Tuhan Yesus, adalah daripada Boaz dan Ruth ini. Mereka antara silsilah yang tercatat. Mereka mau memelihara percintaan dengan baik, kesetiaan, dikuasai penguasaan diri, sopan, penuh kesetiaan, kejujuran dan keikhlasan. Jadi para muda-mudi kalau harus memiliki kejujuran, keikhlasan di dalam hubungan, sama seperti Boaz dan Ruth. Yang kelima, menjauhi percabulan. Saya sangat ini yang saya mau katakan betul untuk kamu. Jauhi itu percabulan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Orang muda ini selalu dia bersemangat, tapi kurang membuat kurang membuat pertimbangan. Sebab itu sebabnya Paulus katakan jauhi nafsu orang muda yang tidak berpikir panjang, membuat keputusan dengan terburu-buru, tidak berpikir panjang, tidak pikir apa akibat. Tetapi kejarlah kekudusan, kejar keadilan, setia kasih dan damai sejahtera bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Menjauhi percabulan, tidak ada niat yang tidak baik, tulus ikhlas dan tidak berniat jahat, menerima nasihat dan ajaran yang benar, menghormati satu sama lain, tidak mempunyai niat yang jahat terhadap pasangan, saling mendorong dalam iman, bertumbuh dan melayani bersama. Kita mau muda-mudi yang berpasangan tetapi melayani bersama, saling mendorong, saling mengingatkan. Itulah muda-mudi yang kita perlukan. Itulah muda-mudi yang akan menjadi generasi yang berimpak kepada muda-mudi. Seterusnya, boleh baca itu 1, 2, 3. Lagi. Tidak ada hubungan seks sebelum perkawinan, pernikahan. Seks itu hanya dinikmati oleh hubungan di dalam perkawinan, pernikahan saja. Banyak muda-mudi yang jatuh ke tahap ini, sehingga sidang pun susah hati, pemimpin susah hati, pastor susah hati. Macam mana mau orang ini? Hubungan laki-laki dan perempuan yang berkapal sekarang ini, jangan ada hubungan seks itu hanya untuk perkawinan saja. Itu dua unsur yang berbeda. Cinta tidak perlu dibuktikan dengan seks. Tidak ada hubungan seks di luar perkawinan, pernikahan. Itu daftar. Saya tegaskan kepada kamu supaya menjauhi hubungan seks di luar perkawinan. Jangan sama sekali coba-coba, jangan. Itu akan merusakkan masa depan kamu, merusakkan masa depan pelayanan kamu, merusakkan hubungan kamu dengan ibu bapa, hubungan kamu dengan rekan-rekan, hubungan dengan gereja, dikucilkan di dalam pelayanan. Kalau di tempat lain dia dilihatkan dalam pelayanan. Jemaat Tuhan, para muda-mudi, dan tegaskan kepada kamu, jangan sama sekali ada
supaya jangan ada hubungan seks dalam berhubungan antara lelaki dan wanita. Di luar, di dalam berkapel sekarang ini, di dalam hubungan laki-laki dan wanita sebelum berkawin. Lagi? Nah, saya ambil ini laporan daripada Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melaporkan kehamilan luar nikah dan pembuahan bayi meningkat setiap tahun dan amat membimbangkan. Ini tahun 2020 atau 2019 kalau tidak salah saya punya. Dan isu pembuahan bayi kebanyakan dikaitkan dengan kes kehamilan remaja di luar ikatan perkawinan. Kehamilan remaja. Apabila buat kajian, LPPKN buat kajian 34% daripada kes tersebut melibatkan mereka yang berada dalam usia persekolahan dari 12 sehingga 17 tahun. Gadis belasan tahun di bawah usia 16 hamil karena kegiatan seksual suka sama suka sebelum menikah. Hari ini ambil keputusan no, jangan ada di luar pernikahan. Hanya mereka yang sudah bernikah yang menikmati hubungan seks. Pastor nanti ajaran ini kasih tahu. Itu penatu nanti saya pastor supaya mereka para pemimpin muda-mudi kuasakan ini. Cakaplah dengan dia orang. Bully couple, bully kamu boyfriend girlfriend, tidak ada hubungan seks sebelum pernikahan. Banyak muda-mudi rusak karena ini tidak dapat mengawal diri. Dulu penari rebana, dulu pemimpin pujian, dulu pemimpin muda-mudi, sekarang sudah tidak bisa bayar. Atau ibu bapaknya terpaksa dengan hati yang berat, hati yang berat, meminta kepada pimpinan gereja, minta dilihatkan sementara untuk mengurus anak yang ada situasi begini. Jangan sama sekali. Saya selalu cakap ini di dalam gereja, ketika saya dengan muda-mudi kawan-kawanku, saya selalu cakap, terus terang saja dengan para muda-mudi, jangan ada hubungan seks sebelum berkawin. Kalau yang sudah bersedia itu baik kau cepat-cepat. Ini sangat penting. Jangan jauhi percaturan, jauhi itu percaturan, kuasai diri kamu supaya tidak jatuh di dalam dosa. Dosa seks di luar pernikahan itu dosa. Next. Yang keenam, jangan sembunyikan hubungan. Jangan sembunyikan hubungan. Anak-anak Tuhan perlu bersikap terbuka dalam hal berkaitan dengan percintaan berkapel. Kalau kau suka siapa, kasih tahulah dengan kau punya rekan terdekat. Kasih tahulah dengan rekan kau yang terdekat. Dia tahu bahwa kamu itu berkapel, kamu itu suka dia, dan dia itu berkawan. Jangan sembunyi-sembunyi. Tidak harus disembunyikan pasangan bercinta. Perlu berterus terang. Kalau sudah ada kawan yang repati sudah tahu, ibu bapak kasih tahu dengan ibu bapak. Sudah kasih tahu dengan ibu bapak, kasih tahu dengan ketua muda-mudi kamu. Ketua muda-mudi kamu. Supaya kamu tidak sendirian. Maksudnya pasangan tersebut ada orang tahu, ada yang memantau, ada yang membimbing, supaya sentiasa menjaga batas dan pergaulan. Ada ada Marsilah sini.
Marsila SMB Bandar Labuan. Tiada. Gereja SMB Bandar dulu di belakang ini. Saya dapat detek suami Marsila. Siapa nama suami Marsila? Si Onel. Saya dapat detek Onel suka Marsila. Mungkin 2008, 2010, ya kurang begitulah, 2011, 2012 gitu. Saya boleh tahu karena ya di mana Marsila akan duduk, kalau boleh Onel pun mau duduk. Saya boleh detek bahwa dia suka Marsila. Satu masa saya panggil mereka minum bersama dan saya tanya Onel betul-betul, Nel, kalau kau suka dengan Marsila, kau kasih tahu betul-betul dan kau pergilah jumpa dia punya papa mama. Nanti kamu tanya siapa. Dan Onel senyum-senyum saja dengan saya waktu itu. Dan akhirnya mereka bertunangan dan sekarang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kalau kau suka dengan seseorang, kau kasih tahu lah dengan kau punya rekan yang paling dekat sekali. Kau punya rekan, kalau pemijit itu suka dengan tanda-tanda mana, maksudnya pemijit yang satu yang selalu sebelah dia itu, dia tahu juga bahwa bisa ada. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Pasangan tersebut mulai dipantau dan dibimbing supaya senantiasa menjaga batas dalam pergaulan. Apabila kedua saling terbuka, secara langsung ini akan menutup ruang bagi kuasa kegelapan menguasai dan memanipulasi hubungan tersebut. Ada rekan yang memperhatikan mereka, ada kawan yang memperhatikan, ada pemimpin yang memperhatikan, ada dekan yang memperhatikan, ada pastor yang memperhatikan mereka. Jangan sembunyikan hubungan. Kalau ada yang suka tetapi tidak pernah dikasih tahu dengan rekan dulu, kok kasih tahu dia. Kasih tahu dengan pastor, kasih tahu. Ada banyak yang begitu. Saya pernah dengan seorang pemuda. Ada satu lagi yang siap urus. Seorang pemimpin gereja kami dulu, dia seorang deacon tetapi kawin dan sudah agak berusia. Dan saya punya rekan-rekan lain kata, ketua uruslah dia, kami sudah habis ikhtiar sudah, kita juga menjadi. Satu waktu saya pergi dengan dia menghadiri acara di pusat. Dan kebetulan bapak dia ada di situ. Saya jumpa bapak dia, saya tanya betul-betul bapak dia. Saya bilang, tiadakah ataupun kamu tidak carikah untuk dia ini? Dia waktu itu dia tidak ada dalam bicara. Kalau kamu tidak carikah untuk dia ini? Dan bapak dia bilang, kami sudah banyak usaha, kami kasih tahu dia cari, tetapi tidak juga menjadi, dia bilang. Dalam perjalanan balik saya tanya dia betul-betul, kau mau gak kalau cari satu orang untuk kau? Dan dia bilang, benar Tuhan, ada sudah banyak Tuhan, kau tunggu saja, dia bilang. 1 bulan selepas itu saya bilang, dia telepon saya untuk minum di Island Garden. Dia bilang, benar Tuhan, kau set kau punya pesan untuk ini. Saya mau pergi naik ke rumah satu orang perempuan di sana. Dan saya ikut dia, kasih tunangan. Sekarang dia pemimpin gereja. Saya dipakai terus dia. Kadang-kadang ini ada yang sangat pemalu. Dan itu kategori yang pemalu betul. Sangat. Ada perempuan dekat ini, dia akan ambil dia punya makanan. Sangat pemalu.
Kalau ada yang begitu, kasih tahu saya nanti akan ada yang dengan dia. Yang sangat pemalu itu kalau sudah sampai nanti boleh saya izinkan kamu untuk dapatkan saya punya nomor dengan urut dia konferensi ini supaya kalau ada yang betul-betul mau tanya dan mau bantu untuk kalau katakanlah ada yang saya suka dia tapi saya tidak tahu dia suka saya atau tidak, saya nanti akan turun. Tuhan, saya nanti boleh tolongkan, tapi yang penting kamu bagi tahu saya siapa kamu dan siapa perempuan. Ya, boleh, nanti kalau setia boleh next. Jangan sembunyikan hubungan. Yang ketujuh, harus berhati-hati di dalam hubungan supaya harus ada batas, ada peraturan. Yang keduanya saling hormati. Katakanlah wanita itu bilang, jangan kau pegang saya, jangan kau pegang saya, janganlah pegang dia. Kalau dia bilang jangan pegang, jangan pegang. Ada batas yang ditetapkan, tetapkan itu batas, dipersetujui sepadan di dalam masa berpacaran. Ada batas jelas. Tentukan itu supaya kamu tidak sembarangan. Yang berikut. Apa? Ada pendamping. Saya bilang tadi, kasih tahu dengan rekan yang paling dekat dengan kamu. Selalu ada kalau saya pemimpin muda pun ada kawan saya teman dekat di kalangan pemimpin itu. Ayat itu yang kau perlu. Itu sebagai kau punya pendamping mentor. Mentor kau lantiklah kau punya ketua. Kalau kau benar ada mana ketua, ada ketua mana. Kalau kau music ada ketua music, ada ketua muda-mudi. Jadikan itu sebagai kamu punya mentor yang mendorong kamu, memimpin kamu, menasihati kamu sewaktu-waktu. Ada pasangan sebagai penasihat, pendamping, mentor, memberi nasihat yang mengenali kamu. Lebih tua mungkin boleh. Jangan jadikan kau punya adik sebagai pendamping. Mau pergi jauh, tapi adik yang dia bawa, yang boleh dirasuah. Jangan jadikan adik itu sebagai pendamping. Boleh, tetapi itu bukan satu yang boleh yang menjadi penasihat kamu, mentor kami, lantik orang yang dekat dengan kamu, yang boleh membimbing kamu. Jangan sembunyi, harus ada pengganti, ada batas-batas yang perlu diikuti. Yang berikut ini. Oke, pertolongan di dalam gereja. Kalau kamu sudah melepasi semua itu, hubungan yang tadi yang sepadan, apalagi yang sepadan, yang diuruskan oleh gereja, yang bertunang diuruskan oleh kepimpinan gereja, ada pendamping yang lulus di dalam perhubungan itu sehingga boleh bertunang di dalam gereja. Hanya yang diakui oleh gereja telah memelihara pertunangan. 1998 SID sudah membuat satu garis panduan pertunangan dan pernikahan SID Sabah. Saya hadir di dalam bengkel ini. Saya seorang yang buat dalam bengkel ini. Dan apabila saya melihat yang dikeluarkan oleh SID Sabah, semuanya bersama dengan yang kami buat. Tahun 98 sudah ada peraturan pertunangan dan pernikahan SID. Dan di dalam buku panduan pentadbiran dan pengurusan pelayanan SID tahun 2008 juga dinyatakan pengurusan pertunangan. Pertunangan yang layak diupacarakan oleh kepimpinan gereja
diketahui oleh pemimpin, dimaklumkan kepada kami. Pasangan tersebut berjumpa dengan pastor, ketua atau jabatan kuasa pertunangan dan pernikahan gereja, dan pertunangan dihadiri dan disaksikan oleh pemimpin gereja, dan jemaat tidak menjadi saksi sepanjang tempo bertunangan. Berapa tempo bertunang? 2 saja tempo bertunang yang ditetapkan oleh perpanduan ini, 3 bulan atau 6 bulan. Tidak ada 1 tahun, tidak ada 2 tahun. 3 bulan, 6 bulan. Kalau yang 1 tahun itu sebenarnya itu tidak bukan. Tapi 6 bulan, kalau pertunangan itu diuruskan oleh kepimpinan gereja, selepas tempoh 6 bulan, jika kamu belum mau berkawin, bagi tahu balik bahwa kami sambung lagi 6 bulan. Ini 1 tahun lebih juga, ada juga yang. Tetapi peraturan menetapkan 3 bulan dan 6 bulan. Dan dalam tempo itu kamu diperhatikan. Dalam tempo itu kamu diperhatikan. Jemaat pohon batu 200 orang jadi saksi kamu. Pertunangan di dalam gereja yang diketahui oleh pimpinan gereja, yang diketahui oleh pemimpin, diketahui oleh pastor. Oke, lagi yang diuruskan, pertunangan yang diuruskan gereja layak di dalam pernikahan kudus itu. Dia diuruskan oleh gereja, dan pada waktu dia punya pengumuman itu sebenarnya sama seperti pengumuman hari raya puasa ataupun pengumuman Idul Fitri. Begitu sebenarnya. Di bawah peraturan Isai Sabah di bawah peraturan pertunangan dan pernikahan Isai Sabah tahun 1998 dibaca bersama Akta 164A, Akta Perkawinan dan Pertunangan, Akta Perkawinan bukan Islam, bahwasanya saudara Derek dan Sianu akan melangsungkan pernikahan kudus di gereja ini pada sekian jam 10 di gereja SIB Springgarden. Sehubungan dengan itu, jemaat Tuhan SIB Springgarden sebagai saksi jika ada bantahan terhadap perkawinan mereka ini, sila maklumkan kepada jawatan kuasa pernikahan SIB Springgarden. Titik. Itu dia punya pengumuman. Berarti itu dia kasih tahu dengan 200 surat, jika kamu ada bantahan mereka tidak boleh kawin di sini, bagi tahu. 200 orang itu jadi saksi kamu. orang yang memperhatikan sama ada kamu menjadi berkat untuk Tuhan atau tidak. 200 orang yang menjadi saksi sama ada kamu berimpak kepada gereja atau tidak. So, itu penting. Ini yang pernikahan kudus disaksikan oleh rekan-rekan, disaksikan oleh jemaat Tuhan. Jadi jaga kekudusan dan kamu layak dinikahkan dalam pernikahan. Lagi. Nah, ini ada soal di sini. Peraturan tata cara upacara sakramen gereja saya 208. Upacara di pernikahan dijalankan di gereja, disaksikan keluarga kedua belah pihak dan rekan-rekan dan seluruh jemaat Tuhan. Betapa bahagianya pemimpin gereja apabila hadir di dalam satu upacara pernikahan kudus para pendahulu yang setia melayani. Saya senang sekali untuk menghadiri perkawinan untuk para pendahulu yang berjaya menjaga kekudusan dalam perhubungan mereka sehingga kawin di dalam gereja. Nah,
hubungan yang sehat. Yang ke-11, hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat, berkapel yang sehat, saling menolong, melengkapi pasangan. Kalau baru pasangan pun dia tidak tolong, dia tidak bantu, baik, jangan. Pasangan selalu menghibur dan menguatkan antara satu dengan yang lain. Dia seorang yang selalu menghibur. Kalau yang satu sedang sedih dan dia selalu menghibur dan menyatakan bahwa engkau ada selalu dalam mimpi. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Dan apabila begitu, dia pun ada lagi dalam hidup. Nah, tidak menuntut, tidak dimana, tapi sedia menerima seadanya. Baik, ini hubungan yang sehat. Begitu, tapi bersedia untuk membantu bersama. Kalau kau mau diterima dan begitulah, kau jangan bilang kepada pasangan Anda, kepada rekan Anda. Setia, terus terang, menghormati dan selalu berikan pujian. Kalau yang tidak beri pujian itu dia perempuan tidak suka itu. Selalu kan puji. Wah, bagus koknya. Tapi koknya pastinya. Laki-laki kalau yang berkapal itu selalu beri pujian kepada pasangan. Suka dia. Setia, menyokong pasangan, suka memberi kata-kata pujian. Oke, itu yang next. Mencintai sepenuh, selalu membimbing ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu gimana? Pergi gereja, pergi ibadah, pergi apa lagi? Pergi jogging, ibadah lagi, pergi lagi bersama rekan-rekan yang lain. Nah, inilah mudah-mudahan yang kita mau. Hubungan mudah-mudahan yang sehat. Next, ada lagi. Nah, yang ini saya mau saya mau bagi tahu kamu, bagi tahu para muda-mudi. Apa yang kamu perlu buat sekarang? Bagi yang mau mencari pasangan. Apa? Berdoa dan mencari di kalangan muda-mudi, kalangan saudara jemaat Tuhan, gereja di kalau di Bandar, cari di Bandar. Kalau di Spring Garden, cari di Spring Garden. Kalau di Pohon Batu, cari di Pohon Batu. Atau kalau tidak ada di gereja Bandar, tidak ada di OCC, tidak ada di Pohon Batu, tidak ada di yang di Pohon Batu, tidak ada di Pohon Batu, yang di Bandar tidak ada di Bandar, yang OCC tidak ada di OCC. Cari di mana? Zone Labuan, Interchurch. Kalau tidak di Interchurch di Labuan, di mana lagi? Kawasan Bogor. Di Bogor, di Kasakatan, di Manumpang, di Bogor Central, ada apa ramai mereka? Ramai penagih mereka. Pastor, boleh pastor, promosikan mereka. Karena inilah yang kita mau. Ini yang percaya. Amin. Puji Tuhan, semangat. Tetapi ini yang saya mau sampaikan kepada Kristus. Abraham meminta hamba-hambanya untuk mencari istri di kalangan saudara seiman. Carilah di kalangan jemaat Tuhan yang bergereja bersama. Biarpun dia di gereja lain, biarpun dia di Bogor, biarpun dia di Tanah Besar sana, tetapi seiman dia.
Yang ke-13 ada lagi? Ada lagi. Yang ini berat sedikit, tapi saya mau sampaikan dulu. Beritahu kepada mentor atau rekan pembimbing Anda, beritahu ibu bapak atau beritahu pemimpin kami. Kalau suka dengan siapa-siapa, beritahu pemimpin kami. Boleh bagi tahu direct. Ahli-ahli muda-mudi bagi tahu dia boleh jadi pemuda cara. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya dengan saya, dia boleh tanya pastor. Dia boleh tanya ketua sidang di OSU di Pilkada. Yang sih ini saya mau tekankan kepada. Saya harap tidak ada. Tetapi kalau ada, jika ada di sini yang sedang berkapel sekarang ini dengan lelaki atau perempuan yang tidak seimbang, tidak sepadan, bukan seiman, jangan pikir lama. Jangan pikir lama. Terlepas ini antar WhatsApp dengan dia. Antar WhatsApp dengan dia. Putuskan sekarang. Ada aneh? Kalau ada yang sedang berkabel dengan orang yang tidak seiman, putuskan sekarang. Terlepas saja acara ini, telepon terus dia atau WhatsApp terus dia. Jangan tunggu lama, jangan pikir lama-lama. Saya masukkan yang ini, jangan biarkan rasa sayang, perasaan cinta yang mendalam sehingga kau suka buat keputusan. Jadi ingat betul-betul yang kalau kamu tidak teragak dalam buat keputusan, panggil pastor, kasih tahu pastor, kasih tahu pemimpin, kasih tahu bapak kamu, kasih tahu ibu bapak. Tetapi nasihat saya hari ini, putuskan jika itu tidak seiman, jika dia tidak percaya Tuhan, jika dia tidak sepadan, tidak seimbang, putuskan sekarang ini, jangan berulang. Oke? Baik. Generasi yang berimpact, kita ambil kembali kepada slide yang pertama tadi itu. Pemuda-pemudi yang menjadi berkat, menjadi berimpak kepada generasi, menjadi berimpak kepada gereja, berimpak kepada keluarga di mana kamu berada dalam pekerjaan atau di mana pun. Pemuda-pemudi yang memiliki perwataan, tutur kata, tingkah laku yang baik, yang memuliakan Tuhan, sehingga di dalam kasih, kesetiaan dan kesucian kamu menjadi berkat untuk orang lain. Saya percaya bahwa misi kita untuk IGC adalah pemuda-pemudi yang diperlengkapi dengan nilai dan kebenaran firman Tuhan. Salah satu yang sangat penting adalah hubungan laki-laki dan wanita. Harus dijaga betul-betul. Next, yang terakhir. Apa dia punya jawaban? Coba kamu baca satu kali dia punya jawab. Oke, saya akan baca nih, dia punya soalan. Lepas itu nanti kamu baca kuat-kuat. Yang sama sudah dapat kan nih? Sudah dapat dia punya jawaban. Dia punya sambungan itu. Oke, siap? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan? Saya ulang sekali lagi. Baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berdiri semua, berdiri. Si Bro Derek
Yang lain tidak. Sudah sedia semua? Satu, dua, tiga. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua para muda-mudi. Tetap berdiri. Tuhan memberkati semua para muda-mudi supaya kita terus diberkati Tuhan, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jaga tata kelakuan kita, hubungan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Mari kita tunduk kepada saya berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan karena perkongsian pagi hari ini menjurus kepada mendorong para muda-mudi ini untuk kekal ke arah Tuhan yang menuntun di dalam hidup mereka, sehingga di dalam hubungan lelaki dan perempuan dipacu sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan dan memuliakan Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat untuk generasi yang ada ini di dalam hal hubungan lelaki dan perempuan, di dalam hal pertunangan dan bernikah di dalam pernikahan kudus di gereja. Berkati semua orang muda-mudi yang ada, biarlah kebenaran firman ini menjadi pegangan mereka di dalam menempuh hidup hari lepas hari mereka di dalam berhubungan antara satu dengan yang lain. Hanya di dalam tangan Tuhan kami mampu untuk meneruskan hidup kami di dalam kekuatan-Nya Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk semua ini. Yang berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dan menguatkan dan meneruskan pemberitaan firman ini di dalam hati para muda-mudi semua. Kami semua. Terima kasih Bapak. Terpuji nama ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa semuanya hanya di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Para muda-mudi semua mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepukan yang gemuruh buat Pastor Pengetua Rudy Juni. Sering Pengetua. Haleluya. Sangat memberkati Pengetua hari ini. Ada amin? Jadi siapa yang ini pikir-pikir mau kawin sudah coba Pengetua Rudy. Dia sudah laku pergi di Paulus Setianak, belum lagi habis di sini. Oke, sungguh diberkati perkongsian hari ini. Ada ketawa dia pun macam itulah. Coba kamu besar pertunangan. Oke, sebentar lagi kita akan selesai sesi kita. Ya, sebelum kita habis, dan sekali lagi saya menjemput Pengetua Rudy untuk naik ke pentas. Kita akan memberi sedikit tanda kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bahagian pengumuman. So first and foremost, untuk pengetahuan semua, jumlah kehadiran pada hari ini adalah 175 orang dewasa dan 2 kanak-kanak. Lepas tu, serta
boleh juga makan lepas ni ada 15 minute rest. So kalau ada peserta yang mau makan di dalam gereja, tetapi tolong jaga kebersihan. Buang sampah di dalam tong sampah yang disediakan. Lepas tu, since kita ada satu tandas di atas yang dekat belakang sana, kita ada juga tandas dekat bawah, tetapi dia buka pada jam 2. Jadi janganlah banyak minum air, tahan dulu. Oke. Lepas tu, kami ada juga mau inform pasal PMM SIB Sabah. Jangan tunggu dia makan. Kalau mau buat posting on any social media macam Facebook, Instagram atau TikTok, kami ada juga hashtag untuk dia. So one of the hashtag is IGC PKB 2024, and then another one is IGC PKB. Untuk makluman semua, sesi kedua akan bermula pada jam 10.45 pagi. So make sure everyone arrive in time before the sesi kedua start. So yang di depan ni, yang ini ada untuk konferensi PMM SIB Sabah. Tajuk tahun ni adalah Breakthrough. Dia diadakan pada 16 hingga 18 September tahun ini lah dekat Sabah Convention Center, Kota Kinabalu. Oke, itu saja untuk pengumuman. Jadi untuk doa penutup, Haleluya. Yang lapar langsung pakai tangan. Macam ada bunyi-bunyi setelah itu di mulut kan. Mari kita berdoa, mari berdiri kita berdoa dahulu. Jangan berehat sebentar. Haleluya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam pada sesi yang pertama kami ya Tuhan. Karena kami sudah diberkati lewat dari puji-pujian dan firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi ya Bapak. Dan tangan Tuhan terus bekerja pada hari ini, hari yang seterusnya anak-Mu dari tempat ini terus menjadi generasi yang berimpact dan terus menjadi berkat orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Sebentar dengan berehat, kami serahkan minum dan makan yang akan kami jamah nanti ya Tuhan. Dan semuanya itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk kami dapat meneruskan sesi yang kedua dengan cukup bertenaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.